Hai dulur dan kawan-kawan, apa kabar? Mungkin jarang dari kawan-kawan yang tahu bahwa saya tuh baru bisa belajar nyetir dan baru punya mobil. Kemana aja udah umur segini ya. Ya memang karena dari dulu berpikir bahwa meskipun mobilitas saya tinggi dan sering jalan-jalan, tapi karena jalan-jalannya kebanyakan backpacking dan naik gunung, jadi saya merasa belum butuh naik mobil. Dan saya punya janji sama diri sendiri, gak akan belajar nyetir sebelum punya mobil. Dan janji itu dilanjutkan dengan gak akan punya mobil sebelum berkeluarga. Nah kemarin-kemarin setelah berkeluarga masih disibukkan dengan kegiatan ke gunung kan, dan panggung juga tahun lalu. Dan gak sempet tuh ngurusin punya mobil sampai akhirnya terjadi pandemi. Ketika terjadi pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Ada berkah yang dititipkan Tuhan. Mbak Akia isi. Dari situ saya mikir, oke, ini kayaknya saatnya, karena saya nggak akan mau istri saya kemana-mana naik motor ketika sedang isi. Ya takut aja sih. Dan akhirnya hunting mobil. Terus mikirnya karena wah saya belum bisa nyetir, terus bakal dari nol banget. Lebih baik saya cari mobilnya yang bekas dulu. Jadi kalau ada apa-apa atau kegores juga nggak akan sakit hati banget lah. Terus ketemu di pencarian online gitu, ada mobil yang lumayan murah milik istri seorang tentara. Dia adalah guru TK apa SD ya, saya lupa. Ya pokoknya pemakaian perempuan gitu, terus masih mulus banget mobilnya. Akhirnya saya beli. Terus saya belajar nyetir karena ya setelah beberapa bulan pada tutup kan tuh tempat-tempat yang krusial, termasuk tempat latihan mobil. Alhamdulillah pas sudah buka ya udah saya latihan nyetir selama 6 hari. Hari ketujuhnya bikin SIM. Ya udah, ternyata nggak begitu sulit ya nyetir itu. Yang susah mentalnya dan feeling. Nah biasanya orang-orang kalau di YouTube gitu kan suka pada bikin vlog yang di mobil gitu kan ya. Ada yang kebanyakan ngajak-ngajak orang-orang penting, artis apa, terus ngajak ngobrol di mobil. Kayaknya saya belum minat ke arah sana deh. Nah tapi di saat yang sama saya juga kan punya kamera kecil nih, kamera action cam yang bisa ditaruh di dashboard, dalam nggak dibawa ke hutan. Jadi daripada berdebu, tempelin aja dulu di mobil. Saya pikir siapa ya orang yang istimewa yang bisa saya ajak ngobrol dan saya ajak jalan-jalan dengan skill menyetir saya yang pas-pasan ini dan mobil bekas yang apa adanya ini. Harus orang yang istimewa dong selain Mbak Akia, karena Mbak Akia juga sedang malas tersorot. Akhirnya saya terpikir satu orang yang sangat spesial. Ada yang bisa menebak? Ya betul. Siapa emang? Kita akan mengajaknya siang ini. Saya bakal jemput langsung ke rumah beliau. Alright, nanti kita tanya-tanya soal apapun. Mantap. Kayak udah kayak vlog bapak-bapak banget ya ini ya. Alright deh. Hai Ibu. Bisa naik ya? Nah ini Aa coba ngerekam pakai kamera kecil Bu. Nyalain dulu AC-nya. Nah coba ngerekam pakai kamera kecil. Halo Ibu, apa kabar? Apa kabar, baik. Nah sapa dong penonton. Hai. Nyapanya gini. Hai dulur dan kawan-kawan. Hai dulur dan kawan-kawan. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Ini terlalu gak gebelai. Coba sok tuh disesuaiin. Akia kan biasanya soalnya pengen tiduran. Di tarik. Gini yang dikit. Ya tarik Ini yang bawah atau yang ini? Yang ini, yang pinggir. Ininya. Pinggir atuh ini tah. Iya, sok atuh eta. Tarik. Ibu kudu mencet. Udah. Belum. Sok pencet. Hati-hati rem tangan ini. Sok. Nah, sok terusin. Tekan ke atas. Enggak usah digitu-gitu. Tekan ke atas. Ditekan ke atas. Tuh. Sok deh. Udah belum? Udah. Cukup? Cukup. Nah, mantap.
Oke, Oke. sabuk pengaman dong. Kita ngobrol-ngobrol ibu ah. Ya. Kan biasanya mun artis-artis mah sok ngajakan artis deui nya. Kikian teh. Ama ngajak ibu ya. Ngobrol ya. Iya. Ngobrol-ngobrol. Nah, ibu teh jarang yang tahu ya, ibu tinggal di daerah Buah Batu ya, Bu. Iya. Ya, kita kalian isi bensin dulu mending ya. Jalan. Jangan Nomor kasih 1. tahu atuh, kita dari ya. Bak sampah. Nah, ibu sibuk naon, Bu, ya, Bu? WA-an terus. Cari orderan di WA. Tapi di sini ada yang kena virus nggak atau gimana? Gak ada. Nggak ada, alhamdulillah aman ya. Pada Biar kampung berwil-wilan juga. pada ini ya, nggak ada yang Selamat. Gak ada yang bandel. bandel atau nggak tahu meureun. Alah, eta anu sapedahan ya nanti Bu. Biarin atuh anak-anak kesian. Banyak hiburannya. Yang nggak boleh mah sepedanya melanggar aturan. Wah. Nah, kita mau beli apa sekarang Bu? Es? Es Boleh monyet. pengen es. Nah, Jangan wah, Riau. Bu dulu waktu ingat gak dulu baru bisa belajarnya. Oh, saya manggilnya kalau ke Ibu AA. AA tuh artinya apa Bu kalau bahasa Sunda Bu? Kakak. Kakak. Kalau adik, Adek. kalau di keluarga kita anak ibu ada berapa? 3. Nah, jarang yang tahu ibu saya punya 3 anak. Siapa aja? AA Firsa Besari, Ade Satria Besari, Ade Afat Ramadan Besari. Nah, 3 yang Satria kerja di tambang, Tambang di Jakarta, di Afat? Antam. di Antam. Afat di mana? Dia jadi barista coffee shop. Coffee shop namanya Coffee Corner. Di Pasir Jaya. Persijaya. Dia orangnya tekun sama oke lah, handlingnya bisa aja. Kalau anak ibu satu lagi kerjanya apa nih Bu? Yang lagi nyetir? Oh, anak ibu yang ke-1 teh artis, dia novelis juga. Artis naon atuh? Artis suka nyanyi lah, manggung. Ah, Banyak pisan penggemarnya. tapi kan sedang pandemi mah berhenti Bu manggung juga Ya semua. udah nggak apa-apa, itu istirahat. Istirahat ya buat keluarga ya. Jadi punya anak, Oh, jadi bayi, amin. jadi hamil istrinya. Padahal kata jangan dulu Bu. Kenapa? Nanti numpuk manusia jadi banyak di Jawa Barat gara-gara pandemi, ngerem di imah, tuh bisa kau mana, jadi budak. Wah ulah kata, tapi ya namanya berkah ya Bu ya anakmu ya. Iya, anakku kan Allah yang buat, yang bikin. Benar, tunjukkan roh ya Bu ya. Terus ibu teh pengen kemana hari ini? Kan Ama cuma pengen ajak ibu jalan-jalan biar bisa ngobrol. Kita jarang ngobrol sekarang. Ke Pak Oyen. Oh iya, tukang es itu teh. Itu paling terkenal di Bandung. Bu, Aa teh baru bisa nyetir ya sebulan ya. Iya, jago lah segitu. Wes lumayan ya, lancar. Lancar. Dulu mah nggak bisa nyetir, tapi ibu dulu bisa nyetir umur berapa Bu? Cerita dong. Umur 23 tahun udah punya mobil sendiri. Lu punya mobil sendiri? Dari mana? Nyicil dikasih sama temennya papi. Tapi itu kakek. Karunya cenah lili hujanan wae pakai motor wah. Motornya dicicilin sama bapak itu. Motor apa dulu teh ibu? NSPL itu Yamaha. Yamaha. Kayak gimana dulu? Biasa Yamaha. Kayak kita mah Honda gitu, tapi ini mah merek Yamaha. Irit, ringan, enakeun teh. Tahun berapa itu Bu? Itu umur 20-an udah punya, beli sendiri lagi. Berarti tahun 60-an, tahun 70. 70-an. 70-an. Berarti di tahun 70-an juga ibu punya mobil. Iya. Mobil pertama ibu apa dulu? Daihatsu minibus. Daihatsu minibus. Bawa keluarga tuh dulu jalan-jalan. Iya, waduh tiap minggu, tiap hari lah berangkat kemana-mana. Jemputin mami, nenek, ayo nih makan. Pokoknya kosong nggak ada acara pekerjaan, keluyuran weh. Hampir seminggu tiap kali nonton film India. Di bioskop. Bareng keluarga. Iya. Kerjaan keluarga. apa dulu pertama Bu? Time Life Books Division. Ngapain tuh? Menerangkan buku bahasa Inggris
pada orang-orang. Berarti Ibu dari kecil di Bandung? Iya di Bandung, keliling Bandung, teh hafal aja alamat teh Bandung. Bandung zaman dulu sama sekarang beda jauh nggak Bu? Beda, ada sedikit lah, beda sedikit tapi. Bingung merenya, kayak nama Bandung. Cuma Bandung doang. Bu kita ke BKR dulu ya? Ke BKR dulu masih bensin ya? Iya. Atau ada di kiri? Kanan. Di kanan ada ya? Ada. Kanan aja ya. Bu sekalian kasih tahu ya kita kemana. Iya. Oh dulu dari itu terus beli mobil apa? Minibus Daihatsu, udah gitu pakai hardtop. Ibu pakai hardtop? Hardtop yang kata Toyota orang hardtop kayak untuk laki-laki tuh. kayak yang untuk mobil penculik ya, kalau kata anak sekarang. Toyota hardtop. Ibu pakai hardtop? Ya. Punya si kakek, punya ibu? Punya bapaknya AA. Oh, punya Mama Yudi. Oh, pas udah berkeluarga pakai hardtop dulu ya? Oh ya, ingat dulu suka dibawa ke mancing ya dulu mah ya? Terus ibu beli sedan. Beli Estilo apa? Genio. Oh, ibu dulu pakai Genio? Civic Genio. Oh, pernah pakai Genio, Bu? Pernah. Bu, temen-temen sekarang masih pada suka Genio sama Estilo. Kanan. Yang lebih mahalnya Estilo, Bu. Estilo mahal ya. Tapi dulu, tapi susah dapatnya, lebih langka dibanding Genio. Itu Genio ditolongin lagi, semua barang ibu tuh penolong orang lain, jadi serba murah akhirnya. Genio teh yang itu dokter Joko. Dokter Joko. Dokter kandungan Joko, kalau diperiksa ke dokter kandungan AB atau dia ke dia aja, terus dia nawarin mau mobil Genio nggak? Genio teh apa sih, Toyota apa? Honda Genio enakeun deh baru, aduh. Kayak ini aja juga pakai Honda sekarang. Terus Bu? Udah gitu. Kesini beli Kijang Super, beli Innova, beli Avanza, beli Grand Max, beli yang paling seneng beli mobil itu. Apa tuh? Yang Rover. Sedan. Oh, yang sedan. Sedan apa namanya? Sedan tuh ibu pakai apa dulu? Ini Vios. Pakai Vios dulu ya. Oke, lanjut bercerita. Kita kemana? Ke Jalan Riau berarti sekarang? Taman Pramuka tahu nggak yang ada Taman Pramuka tahu. Makanan, kafe. Nanti tunjukin atuh ya. Bu, berarti waktu itu yang paling menyedihkan waktu sudah Bapak meninggal. Ibu nggak mau mengerjakan pekerjaan jahit menjahit, pekerjaan travel ibu stop semuanya. Nggak enak kalau orang laki di rumah semua, kalau kerja kan nggak enak, nggak ada bapak. Ngirim barang gimana, angkut barang gimana, nggak ada lah, pokoknya stop aja ibu, nggak mau nerusin. Nah masa-masa itu masa-masa sulit karena penghasilan nggak ada, bapaknya nggak ada. Ya udah satu-satu mobilnya dijual. Karena dulu banyak yang nagih juga ya Bu ya? Ya karena ada mobil cicilan. Akhirnya pada saat itu juga kan berhenti dulu main musik ya, karena harus ngebiayain ibu. Terus Afat juga masih merintis kopi di Purwokerto ya Bu. Nah, bener ada masa sulit banget. Terkelam kita ya Bu ya. Ibu mesti ke Jakarta, apluk-aplukan atau kadia demi kehidupan ya. Sedih pisan oke. Setiap kali dapat uang dari AA teh pas aja dipakai. Dari Ade juga pas dipakai untuk kesana kesini, kadang-kadang jalan kaki, turun dari bus, dari KRL tuh nggak, kereta api yang rame-rame itu. Udah deh pokoknya, tapi nggak pernah nangis, nggak pernah sedih ibu mah. Tawakalnya terus diterimanya, diikhlaskan. Terus dulu kerja di Purwakarta, berhenti dulu main musik, terus ikut kerja di dinas barang Arsal kan. Waktu di Purwakarta itu bikin buku garis waktu Bu. Ya. Itulah gerbang pembukanya ya waktu itu ya. Tapi sukses ya, alhamdulillah. Nggak kerasa. Dulu untuk membayangkan buku AA ada di toko buku aja Bu udah seneng pisan. Waktu itu alhamdulillahnya bestseller ya. Iya. Rezeki. Benar-benar Tuhan maha membolak-balik Allah teh.
Dari yang kita nggak punya apa-apa, mulai rintis ngebantuin ibu. Dan inget dulu uang pertama dari ibuku langsung ngeumrohin ibu. 26,5 juta. Iya, waktu itu. Sedap ya. Cuma tuh kadang masih sering kepikiran dulu tuh. Pas bapak masih ada, belum bisa jadi apa-apa pas saat itu. Cuma ya namanya hidup ibu. Dulu mah takut mau ngajak ibu jalan juga, cuma punya Mio. Ingat pisan dulu punya motor kesayangan, ingat gak Bu? CB. Motor kesayangan harus dijual dulu saking nggak punya uang. CB 100 tahun 1976 dulu kesana sini pakai motor itu, harus dijual 2016 karena nggak punya uang dan cuma kejual 2,5 juta. Ya Allah. Nyesel dulu. Ini masih lurus Bu. Nyesel pisan waktu itu. Terus akhirnya ya kegantiannya lebih lah. Terus sekarang bisa beliin Avat motor kemarin kan. Ya buat keluarga malah selagi ada. Terus ini Bu, dulu juga ingat pisan mau nikah juga. Punya apa? Pet-petannya. Nggak kepikiran mau nikah juga mau ngelamar bukan naon ya. Tapi ada rezekinya mungkin sampai akhirnya bisa membiayai seluruh, nggak minta sana sini ya, sendiri usaha. Makanya ketika terjadi pandemi seperti ini ya kita memang merasa juga kerjaan jadi makin susah ya kan Bu. Hidup juga makin sulit, deg-degan kemana-mana, apalagi ibu juga di usia yang riskan betul, usia yang udah riskan terpapar virus. Tapi dengan kita selalu safety prosedur, kalau mau jalan-jalan ya nggak sembarangan, terus kemana-mana cuci tangan, selamatkan diri ya. Dan kita juga dengan mindset sini ya, kita juga dengan mindset bahwa kita pernah di episode terkelam kehidupan gitu. Jadi kalau dari segi virus kan memang ini kita jatuh bareng ya Bu ya, semua orang terkena imbasnya. Tapi kalau dari sisi ekonomi kita bukan termasuk yang panik ya Bu. Kita pernah merasa lebih jatuh lagi dulu, jatuh yang benar-benar geus teu boga duit ya mah. Kemana sampai ini mah nggak usah sebut nama ya, ingat pisan. Nah kita aja sampai ditagih sama saudara saking udah minjem sana sini. Iya kan, begitu mepetnya sampai kita minjem saudara dan harus ditagih. Malunya itu. Tapi alhamdulillah akhirnya kebayar kan ya. Kebayar. Kredit card bapak berapa puluh juta kebayar sama semua ya waktu itu. Serem dah itu mah, kredit card apaan sih bapaknya ngambil kredit card? Mungkin bapak nggak pernah ngomong karena takut nyusahin. Ibu bilang jangan ngambil kredit card Pak, jangan suka kreditan. Gue tuh paling gak seneng, pengennya tuh yang cash gitu. Ya sama, karena juga belajar. Tapi karena waktu itu dia juga kanan, saudaranya juga sedang sulit, dia nolong saudara juga di antaranya. Pengen makan di Saribundo Mau makan ini apa es krim jadi? Dari sini ke es krim depan. Kita belum makan siang. Belum makan siang. Kita dipajak. Ya. Ajak makan siang. So kita makan lagi. Alright lah, jauh tuh. Terus ya. Oke ya, kita lanjut setelah makan siang. Masker pakai dulu. Mantap. Ingat ibu lagi gadis juga gitu ke mami, ke nenek, ke kakek teh. Bawa aja kemana makan dan nonton. Gak ada hari tanpa itu. Tapi senang ya Bu ya. Terus ngajakin lagi uwa atau ade mami, ade papi. Ini yang belakang. Jadi dipenuhin aja mobilnya teh. Itu. Makanya tadi inget, inget ibu dulu juga gitu ke ibu saya. Iya lah kan seneng. Tapi kemarin juga kan sempat ada perdebatan ya Bu ya di internet soal ada yang namanya tuh sandwich generation gitu, kalau nggak salah, generasi sandwich. Jadi seolah-olah ada kewajiban di mana anak harus membiayai orang tua dan membiayai anaknya. Nah
sebenarnya kan banyak juga jadi kayak yang menentang kayak gitu, karena sebenarnya kewajiban Karidoan barudak. karidoan barudak benar, bukan keharusan. Tapi AA juga mikir gini, kalau ada orang-orang yang memang posisi ekonomi sedang sulit dan dia merasa keberatan, maksudnya kan kita nggak tahu latar belakang tiap orang ya Bu ya, ekonominya gimana, terus dia ngerasa keberatan juga kalau sampai harus membiayai full orang tua, ya mungkin itu juga hak dia ya. Maksudnya kan ya tadi kata ibu, anak membiayai orang tua adalah keridoan anak. Tapi seorang anak ketika punya anak lagi wajib menafkahi anaknya itu. Nah, kalau Asi mikir ini mah subjektif sekali lagi. Ketika kita memang punya rezeki, ada untuk diri sendiri dan ada untuk orang tua, ya memang untuk orang tua gitu. Jadi sebelum tetangga, orang tua dulu sama saudara dulu. Nah, jadi kayak sebelum orang lain. Ya jadi ibaratnya ya itu mah masing-masing ya Bu ya. Ya. Maksudnya kan ada juga yang nyalahin, nggak bisa kayak gitu. Terus ada yang nyalahin kamu juga durhaka. Tapi kan tiap orang juga punya posisi yang berbeda-beda, punya latar belakang keuangannya berbeda-beda, tidak bisa bisa sama. Nggak bisa sama ya. Karidoan anak oge beda. Nah terus juga banyak yang bertanya ke AA Bu. Nah mending AA tanya ke Ibu sekarang. Banyak yang bertanya ke AA, Bung Firsa gimana cara ini, lama juga yang belakangnya. Bung Firsa ini gimana caranya bisa meyakinkan orang tua untuk terus tekun di bidang seni, karena banyak anak muda yang sulit gitu. Mulai di jalan. Dulu gimana Bu, ceritain dong. Kenapa dulu bisa tetap di seni, terus gimana sih sikap ibu dulu, kan ibu yang tahu langsung dari anak kecil, sok cerita Bu. Kalau ibu mah kan ada prinsip yang menentukan masa depan anaknya itu sendiri. Anak itu sendiri senangnya apa? Kalau di bidang yang disenangi pasti sukses. Oke. Kalau enggak mah enggak sukses. Karena AA senang di bidang ini dengan tekun, jadi sukses. Oke. Seperti dikatakan sukses. Ibu mah mendukung aja sama doa. Mendukung dengan doa, terus? Sehingga awet AA-nya. Nah tapi melihat aja perkembangan anaknya. Bentar. Gak ngerewelan, kan gak rewel ibu mah. Ini kumaha. Kirain kan bayar parkir. Ini dianya ke sana. Ini nggak dibayar, ya udahlah. Terus gimana Bu? Iya, jadi perkembangan anaknya gimana, anaknya maunya apa? Orang tua hanya bisa mendukung aja, sama mendukung sama membimbing. Berdoa, ngadoakeun. Iya. Kuatnya doa itu. Karena doa orang tua adalah ridho orang tua ya Bu ya, jalan anak teh ya. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Kalau orang tuanya lagi nggak enakeun, mana bisa anaknya sukses? Gitu. Ayah wae halangan teh gitu. Nah berarti ini ya Bu ya, apa namanya? Itu juga harus sedekah. Pakai hati dua. Harus dua belah pihak juga ya Bu? Iya. Iya nggak apa-apa Kang. Kadang nggak mau ngalah orang-orang, yang nggak apa-apa. Mungkin sedang kebelet pup kan, nggak tahu kita ya. Oh iya, jadi sebenarnya bekerja kedua belah pihak ya Bu kalau kayak gitu ya. Iya. Orang tuanya juga harus suportif dan anaknya juga harus bisa membuktikan, mungkin seperti itu. Iya. Kan misalkan orang tua nggak suka anaknya di musik, mungkin dia ada pengalaman buruk Bu. Iya. Mungkin nggak? Kayak misalkan takutnya narkoba karena ngeliat banyak di berita seperti itu. Aduh hujan deh ya Bandung, baru nyuci mobil ya Allah. Enggak, lu nggak nyuci mobil, hujan. Itu ngubah mobil garing. Baru tadi ya nyuci mobil, sebel. Terus gimana Bu? Iya, jadi kayak gitu ya. Kalau ibu lihat AA Ade Afan mah
perkembangan perjuangan teh tahu kan di bidangnya. Dan jadi berbeda-beda. Nah, tiga ngadoakeun weh sok weh resep didinya mangga teraskeun. Benar. Nggak ada pertentangan dari awal, nggak ada percecokan, nggak ada omel-omel. Sok emang nggak. Mantap. Mata kalau AA lagi bekerja, ibu mau ngedoain aja sok aja, nggak pernah banyak nyinyong kan, sok ya, kerjain apa yang tekunin, akhirnya kan AA bisa sukses kalau gitu mah. Makanya namanya bikin novelis bestseller teh itu teh gak gampang. Kayaknya Dari 1000 orang teh berapa orang yang jadi bestseller? Itu teh kan dengan perjuangan dan pikiran yang luar biasa. doa dan usaha ya Bu. Dan ridho orang tua. Aman teu moal jadi. Berarti ada pesan-pesan Bu untuk kawan-kawan yang sedang merintis karir atau untuk orang tuanya bahkan. Pesan-pesan buat teman-teman AA yang sedang merintis karir mah, satu, tekunin apa yang lagi di depan mata, yang lagi dikerjain. Entong cepet menyerah, terus saja pantang lidinya gitu loh. Udah gitu untuk orang tuanya tinggal ngedukung sama tong banyak omel ibunya bapaknya, ngadoakeun weh sing mantep gitu dalam hidupnya. Hanya itu dah yang diperluin mah. Mantap. Kerja juga ibu mah liatin teh dah kerja keras, ibu lihat teh kurang tidur, kurang makan, udah males makan, jadi kurus. Banyak orang yang suka gini Bu kalau di internet, enak banget sih jalan-jalan dibayarin, enak banget sih nyanyi dibayar, enak banget sih nulis apa juga banyak yang nge-retweet gitu. Mereka mah tahu di enak-enaknya Bu ya, nggak tahu di belakangnya gimana ya, sampai kantong mata jadi gede. Berpikir keras gitu kan untuk suatu kebagusan teh, untuk kebaikan teh, berpikir dengan baik dan keras. Oke, atau kalau gitu kita sudahi dulu untuk jalan bersama Ibu kali ini. Jangan jalan bersama itu, atau mau mobilan bersama Ibu atau nantilah kita pikirkan nama programnya. Dadah dulu tuh Bu, coba dadah.